kayaknya gue bangun karakter lebih laku cabul deh daripada gue komedi ya kan. Dan di situ gue udah ngambil konsekuensi. Wah gue kalau bangun karakter ini pasti gue susah dapet pasangan yang buat serius. Dan kejadian lah. Tiba-tiba gue keluar rumah sakit, lu percaya nggak percaya aja. Depan rumah sakit Tebet itu udah ada sekitar 20 motor berjejer depan rumah sakit Tebet. 20 sampai 30 motor. Itu di saat gue pertama kali keluar. Dan itu semuanya anak The Jack semua aja. Dan gue nggak tahu mereka tahu dari mana keadaan gue di malam itu. Apa yang mereka harus lakukan gitu kan di saat mereka mengundang suatu talent atau apa. Yang menurut gue itu jam terbang sih. Jam terbang sih. Jadi emang solidaritas orang di PLJ itu kayak menunjukkan bahwa musikalitas teman-teman musisi Jakarta tuh bisa dibilang punya power lah gitu ya. Iyalah, gimana nggak bisa dibilang gitu, Jira. Maksudnya kan, ya kan event SO itu kan dibarengin sama Pekan Raya Jakarta gitu kan. Ya maksudnya kan dari namanya udah ketahuan Jakarta kan. Ya, berarti kan kita punya tempat gitu loh di event sebesar itu ya. Dulu gue pertama kali nonton SO juga gue nggak tahu itu band apa, tapi gue nikmatin gitu karena dulu gue nonton SO belum tahu bola gitu Iya, loh. iya, iya. Sampai sekarang alhamdulillah ya dari yang nggak kenal siapa-siapa ya nonton ya ketemu temen gitu kan. Dan akhirnya lo nyaman menjadi MC teman-teman Jackmania ya. Sampai saat ini Iya, ya. iya. Tapi alhamdulillah sih festival-festival juga kemarin teman-teman Cikajang, tahu daerah Cikajang? Gor. Enggak, apa? Eh Santa Santa Pangpol situ. Oh Jadi iya. mereka bikin bikin event namanya Cikajang Festival 2 hari. Ada band-band juga. Kemarin gestarnya itu Fresh Cut sama ada Raskrim ada band reggae gitu. Ya alhamdulillah, wah ya itulah maksudnya dari link bola tapi panitianya ternyata anak bola akhirnya manggil gua Iya, alhamdulillah. iya, Tapi itu iya. di luar acara Jackmania lah ya. supporter iya karena itu memang festival lebarannya kampungan mereka lah. Kampung Cikajang. Iya kayak Palang Pintu Kemangan gitu Iya, juga ada iya, kan. iya. Berarti kan perjalanan lu menjadi seorang master of ceremony atau Wah, yang dibilang tausiah ini kan cukup panjang tuh, mulai dari nge-crew gigs, iya, road manager band, iya, ya kan, terus jadi MC gigs, MC The Jackmania gara-gara Charity Lombok. iya. Kalau menjadi MC profesional di The Jackmania itu kapan tuh? Jadi tuh dulu pas awal gua Lombok itu di Warung Buncit 2018 berarti kan. Itu habis itu bener-bener nggak ya teman-teman mungkin belum belum kenal lah dalam artian nah. Jadi habis panggung itu gue aktifnya nonton bola tuh. Nonton bola bisa dibilang gue duta nginep lah di mana gue nongkrong di beberapa wilayah. Gue 2 hari bisa nginep di wilayah itu. Ya. Besoknya dari nongkrong gitu akhirnya mereka kenal profil gue dari Instagram terus tahu mereka oh ternyata Bang Ambong bisa nge-MC gitu ya udah boleh ya. Bisa dibilang dulu dari yang nggak ada sekarang alhamdulillah ada gitu. Karena kan memang dulu target gue menyalurkan hobi aja gitu. Tapi kan memang beberapa teman-teman Jackmania khususnya band-band ya kita sharing nggak bisa gitu juga Bong lo capek gini. Seenggaknya ada lah bla 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 bla. Ya udah alhamdulillah sampai sekarang mereka aware dan mereka nggak ada yang merasa wah lu so artis lombong atau apa ya alhamdulillah sih nggak ada sih karena memang gue juga makanya setiap ada acara, ibaratnya mereka mau, make jasa gua ya make jasa nih, bukan make bol gue ya, pakai jasa gue ya. Maksudnya, selalu yang gue tanyain ya itu, "Bang Among nih kita bandnya segini ya." Alhamdulillah mereka aware dengan sendirinya sih, ya karena gue nongkrong. Jujur gue kalau nggak nongkrong mungkin gue nggak banyak panggung kali Jelah, karena makanya bisa ada tagline bilang, "Banyak saudara banyak rezeki," gue percaya sih itu. Karena gue merasakan Eee, waktu itu kita kalau teman-teman inget kita pernah itu AFC atau apa kita di GBK kita kalah sama Malaysia, Ya sama JDT ya? ya, yang ada tragedi di mana ada Oh, sport sama ini Singapura yang enggak, waktu itu kita lawan Malaysia intinya pokoknya ini ada momen di mana, rumah gua waktu itu sempet kebakaran, 2019 apa 18, posisinya waktu itu gue pengen nonton timnas lawan Malaysia. Oh Nah, iya. di situ posisinya gue udah suka Persija maksudnya. Nah, gue pulang gawe, gue ke sana dan gue baru mau ngambil tiket sama temen gue yang gue mau beli itu tiket timnas.
posisinya tiba-tiba orang rumah ngabarin kejadian gak enak rumah gue kebakaran. Ya kan rumah gue kebakaran, ya singkat cerita akhirnya gue pulang, gue nggak jadi nonton itu match dan gue tahu kita kalah sama Malaysia di situ. Eh, Nyokap waktu itu keadaannya jatuh, jatuh yang mengakibatkan beliau harus dirawat ke rumah sakit. Ya udah di malam itu rumah gue habis setengah, nggak alhamdulillah nggak sampai full tapi setengah dimakan si api. Udah akhirnya gue pulang, gue ngeliat rumah keadaan udah oke, api udah padam, gue ngurusin lah ke rumah sakit, ya kan. Itu padahal posisinya gue nggak ngabarin siapapun, dalam artian rumah gue kebakaran. Tapi mereka tahu dari sosmed doang. Ya, the power of sosmed balik lagi. Selesai gue ngurusin nyokap, masuk kamar, akhirnya nyokap udah dapet kamar, nyokap istirahat, bla bla bla. Gue keluar lah itu, gue udah kalang kabut. Maksudnya gue mikirin, wah anjing gue bangun rumah gimana lagi nih ya, karena nggak mungkin rumah nggak, kayak gue ngarepin dari, sorry to say gitu kan, government nggak ya, kucing lah ya kan. Di saat itu ya kan, gue mikir keras. Tiba-tiba gue keluar rumah sakit, lu percaya nggak percaya aja, depan rumah sakit Tebet itu udah ada sekitar 20 motor berjejer depan rumah sakit Tebet. 20 sampai 30 motor. Itu di saat gue pertama kali keluar. Dan itu semuanya anak The Jack semua aja. Dan gue nggak tahu mereka tahu dari mana keadaan gue di malam itu. Mereka pulang dari nonton timnas, keadaan mungkin dari GBK, ya sejalur kan sama rumah sakit Tebet ya kan. Gue sampai ditegor sama security situ, Mas, itu teman-temannya, iya Pak, saya korban kebakaran yang di seberang perkampungan seberang ya kan. Oh iya, teman-temannya motornya agak dirapiin aja soalnya itu macet cuman gara-gara anak-anak doang gitu. Lu bayangin depan rumah sakit Tebet jalanan sebesar itu macet aja. Itu isinya teman-teman Jackmania semua dan itu gue merasakan solidaritasnya Jackmania sebesar itu, makanya gue sampai sekarang nggak bakal lupain sih itu sih. Itu gokil banget tuh. Sampai akhir malam mereka bergantian, ada yang pulang datang sampai jam 1 malam mereka nggak putus-putus tuh datang cuman buat ngasih support ke gua doang, maksudnya ngasih support, sabar bong ya kan, ya, nyokap gitu ya, ya udah itu momen nggak terlupakan juga sih itu. 2019 kalau nggak salah tuh kita. Gagal pada Iya, saat ha. itu kan. Iya lu gimana sih namanya si jago merah kan ya lu tahu sendiri kan. Kalau udah urusan dia mah udah ya walau alam lah ya. Tapi alhamdulillah sekarang nyokap udah sehat lagi ya. Alhamdulillah udah. Jadi maksudnya di situ gue merasakan gue banyak bergaul dan gue bener-bener ternyata teman-teman aware sama gue, khususnya teman-teman Jackmania ya momen itu sih bener-bener gue, wah anjing gue bilang seintens ini loh teman-teman gitu loh. Gue nggak nyebar nggak ke apa-apa tapi kok mereka bisa tahu dan mereka membela-belain dalam keadaan walaupun sudah banyak yang giting Ya kita tahu lah gimana budaya kita. tapi mereka tetap say hello sama gue, bang sabar, iya iya ya. Ya lu bayangin puluhan orang, 50 orang lebih depan rumah sakit gitu kan cuman buat ngasih support ke gue doang gitu kan, itu the best moment sih menurut gue sih. Thank you banget Jack, bener deh. Ya mungkin itu salah satu yang nggak pernah ke highlight dari Kak, media mungkin. ya. Yang di highlight kan apalagi kita dekat banget sama pusatnya media gitu. Dan yang paling laku digoreng kan pasti rusuh lah, Iyalah. apa. Hmm. Ya mudah-mudahan sih ke depannya mungkin ya itu ya salah satu tujuan podcastnya Zaki Hijrah itu kan sebenarnya mendokumentasikan perjalanan sepak bola gitu kan. Oh visi misi lo itu Iya, salah satunya. salah satunya. Ya gimana ya ya tadi lu yang apa ya? Saling cerita, berbagi rasa. Akhirnya kan kita bertukar rasa lah gitu. Gue jadi tahu lo benar-benar survive dari MC gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga kayak mungkin ada di posisi yang bingung lagi mau ke arah mana gitu kan, bisa nonton podcast ini mudah-mudahan terbantu Ya. terus menjalani mimpinya atau menjalani kehidupannya sekarang, entah sampai nanti Tuhan memberikan blessingnya gitu kan, melihat sekarang Ambo Master of Ceremony and Tausiah. Tausiah sih. Aku tuh juga keluar dari mulut gitu aja tuh tausiah dan ya ngelekat sampai sekarang gitu loh. Jadi kalau apa-apa gue bilangnya tausiah bukan MC anjing. Karena dulu gue juga sempet hijrah. Ini gue hijrah beneran bukan hijrah Iya, nama ya. Itu di saat gue suka bola, jujur gue 7 bulan ngilang gue. Karena gue hijrah gue lumayan patah. tapi maksud lu apa nih? Hijrah beneran bukan? Loh, kalau antum kan nama doang nih ya kan. Tapi tetap konsumsiannya kan yang ini nih ya kan nggak Makanya senang gue kalau sama orang saya hijrah tapi belum hijrah. Iya dulu gue 7 bulan sempet ngilang gue hijrah gue. Ngilang bener-bener dari skena musik. Bener-bener semuanya gue hilang. Gue jadi anak masjid gue.
Tapi balik lagi emang yang aduh, Ya Tuhan wanita. selalu punya apa ya? Tuhan tuh selalu bisa banget campur tangan buat Iya, kita gitu. heeh. Akhirnya kita balik lagi ke relnya gitu. Walaupun mungkin ada batasan-batasan yang akhirnya kita nggak Ya tapi semoga nangkap. finish-nya di yang bener ya kan. Amin. Iyalah, semua pasti maunya begitu kan. Iya. Iyalah, Kalau kata slang apa sih? Muda foya-foya, tua masuk masuk surga. surga, Iya. perjalanan aja. Seru ya, Bong, MC Bong. Seru lah. Sekarang gini maksud gue pertama kali nge-MC yang bener-bener ibaratnya gue dapet transport gitu, gue lupa pokoknya daerah Jakarta Timur. Dan gue bukannya membeda-bedakan ya, tapi jujur seumur-umur ya beberapa tahun ini alhamdulillah teman-teman percaya sama acaranya ditausiahin sama gue. Sampai saat ini Timur paling asik sih. Gue nggak tahu kenapa. Dari mulai mereka nge-treatment gue dalam artian nge-treatment sebagai saudara, sebagai Jackmania, terus nge-treatment gue sebagai gue talent di situ. Jujur Timur bukannya gue tidak nyaman di selatan, di utara, barat, semua nyaman tapi menurut gue sampai saat ini beberapa titik yang gue nggak mau sebutin tapi intinya itu daerah timur ada sekitar 2-3 korwil yang memang menurut gue ya the best panitia lah. Karena di situ gue bener-bener nggak cuman nge-MC tapi gue merasakan ikhlasnya mereka ngajak gue bertausiah. Ya bukan cuman karena pengen gue tausiah di situ tapi mereka ayo bang kita di Jack gitu loh, kita saudara bla 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 sampai disodorin Jack Angel mau yang mana bang? Oh, enggak kalau itu kalau itu bonus. Tapi malesnya gitu dah. Gue nih sekalian klarifikasi ya ke teman-teman ya maksud gue. Mungkin teman-teman kan yang ibaratnya kenal ataupun tahu sosok gua gitu kan, sosok dalam artian ya kenal lah kita walaupun di sosmed ataupun di asli. Gue tuh sampai sekarang susah dapet cewek pacar ya, maksudnya dalam artian yang memang buat serius ya. Itu efek samping dari gue nge-MC Jrah. Hmm. Karena gue kalau nge-MC gue udah jadi ya ambong yang cabul gitu loh. Ya maksudnya Apalagi mungkin gue dulu ala error lagi. ya bisa dibilang itu ya gue trigger juga sih sama guru gue satu itu kan. Gue salah satu karena jujur di saat gue pengen misalnya gue menemukan satu sosok yang emang wah ini cakep, cakep dalam artian emang tipe gue terus gue pengen seriusin atau ya gue ke jenjang yang lebih itu. Tapi di saat gue baru say hello atau apa, dia udah yang ngekat gue tuh dengan sosok Ambong yang di atas panggung, tapi dia nggak tahu Ambong di bawah panggung tuh gimana gitu loh. Makanya buat teman-teman Jack Angel apun di luar Jack Angel, ayolah, maksudnya ngobrol aja dulu, jangan dipatahin kayak gitu gitu. Sering banget Drazo, tapi Karena pada memang kalau gue pun sendiri kalau misalkan lo melihat, sebagai cowok gimana deh kalau lo ngeliat gue ini? ya pastilah gue selalu ya mungkin kalau kita kenal lebih akrab gitu ya pasti gue nanya udah berapa kali nih lu tidurin gitu. Itu maksud Iya gue, iya iya. ya itu sih sebenarnya itu udah jadi proper gue dari awal karena kan di saat ya ini balik lagi ke amunisi MC masing-masing ya. Yap. Di saat gua ngerasa wah alhamdulillah teman-teman Jackmania sudah mulai percaya nih sama gua. Apa nih yang harus gue bangun? Ya itulah. Waktu itu gue kepikiran sebenarnya gue pengen ngebangun lebih ke komedi. Tapi gue sadar diri gue tidak terlalu pintar di atas panggung untuk berkomedi. Gue lebih pintar di tongkrongan untuk berkomedi. Akhirnya gue banting setir. Ya nggak dipungkiri penonton pun atau apa kita tuh kalau urusan udah masalah logo Tesla sama selang itu pasti ganti kan. Di situlah gua banting setir, wah kayaknya gue bangun karakter lebih laku cabul deh daripada gue komedi ya kan. Dan di situ gue udah ngambil konsekuensi, wah gue kalau bangun karakter ini pasti gue susah dapet pasangan yang buat serius dan kejadian lah Jadi sampai mudah-mudahan sekarang. video ini ditonton sama Jack Angel. Amin. Apa yang ada di atas panggung Ambung sebagai Enggak. framingnya Itu seperti itu nggak kayak gitu aslinya. hanya kebutuhan pasar. Iya, kebutuhan amunisi MC aja Neng, beneran deh, sumpah. Sebetulnya Ambung hanyalah cuman pecinta aplikasi ijo. Gua Gojek, Grab, iya kan iya. ada. Gue bucin Ngebut. gue bucin gue. Jujur gue orangnya bucin kalau Yang pasti kalau kalian sama Ambung, Ambung itu akan men-treatment kalian seperti ratu. wah, pala jadi kaki, kaki jadi pala Neng serius. Nomornya Ambung nanti ada di Jangan dong kalau dong. Ya tapi gue termasuk tipe bucin gue karena gue lumayan kalau pacaran gue lama-lama. Tapi ada nggak sih Bang cerita lucu gitu yang benar-benar wah kok gue begini ya gitu atau dia kok jadi responnya gitu ya atau nggak apalah gitu.
Sering, yang tadi gue Nah. bilang. Jadi di saat gue baru pengen say hello ibaratnya gitu kan, pengen kenal lebih dalam karena gue udah tahu, udah mantau dia. Karena gue jujur gue Emang nih bocah udah lo keker nih. iya udah gue keker dan gue sering-sering melihat di dia beberapa acara, gue kepoin Instagramnya. Ya gue mau say hello, mau kenal lebih jauh lagi, patah selalu patah. Dan sampai sekarang patah. Jadi ibaratnya mantan gue terakhir pun tuh bukan dari circle bola. Gue tuh terakhir pacaran sama anak bola itu sebelum Covid. Itu emang dia supporter. Itu partner gue MC dulu awal. Tapi pernah lu pacaran sama Jack Angel? Pernah 2 kali. 2 kali. 2 kali. Sisanya tuh bukan Jack Angel. Tapi case pas putusnya bukan karena lu selingkuh atau Enggak. KDRT? Kalau kata anak-anak apa artis beda prinsip padahal mah dia yang selingkuh anjing. Lalu mungkin gitu kali. Standar template itu yang begitu. Sok tersakiti anjing. Pokoknya buat teman-teman Jack Angel di luar sana, coba dulu kenal. 2 bulan, minimal 2 bulan deh. Ya, gue treatment habis lo beneran. Promo aja. Tapi apakah lu sudah siap menikah? Oh iya banget. Ayo. Tabungan ready? Insya Allah. Tempat tinggal ready? Itu cari bareng deh kalau tinggal kalau tabungan doang ayo deh. Paling enak kayak bareng. Iyalah. Ya aduh pakai sampai terakhir pun baru sebulan lalu gue udah ngeker salah satu. Dia bukan bola-bolaan tapi temen-temennya bola, tapi dia nggak suka bola. Dan info-info itu tuh nyampe ke kuping dia gara-gara temen-temennya yang kenal gue di bola. Kan ngeselin ya. Temen cowok kan tahu sendiri mulutnya bohong. Iya, tapi maksud gue dosa apa sih gue sampai sepatah itu gitu loh. Kita jalan aja belum, apa aja belum udah dipatahin kayak gitu kan bete anjir. Bener-bener bete anjir. Ini udah curang dari hati nih. Parah ini udah ini banget ya. Ini gara-gara ini nih, teh manis ini nih anjing nih. Jadi ayolah tolonglah jangan terlalu patah gitu lah buat teman-teman bener deh. Paling enggak kenal dulu aja lah. Iya, kenal dulu, curhat dulu. Curhat di mana nggak tahu ya. Gak serius itu, aduh sampai sekarang gue, ya itu konsekuensi gue sih. Gue emang dari awal gue ngebangun Tapi kalau misalnya ada yang karakter. nonton nih, tipe lu tuh yang kayak gimana, Bang? Nggak ribet. Pencarian jodoh anjir. Yang mau sama gue gue mah nggak ribet gue. Mungkin faktor umur kali ya. Kan gue udah kepala 3 sekarang, Jera. Tapi gue gini, Bang, kalau boleh cerita sedikit dan berbagi pengalaman nih. Ketika gue ketemu Dan sama lu umur berapa sih, Jera? gue 92 Desember. 92 Desember gue, 93 lah. Anjing di bawah gue dong. Saling dong gue berarti sama lu. Ya, terus. Gue waktu pas pertama kali kenal sama cewek gue sama istri gue yang Bini lo, ya. kuning, Bumble. Oh, Bumble. Kayak Tinder lah. Iya. Tahu Bumble lah. Kenal, terus dia nantangin gue untuk ketemu bokapnya. Sebelum itu gue bilang dulu, ada 2 hal nih yang nggak boleh lu ganggu gugat, gue bilang. 1 kalau gue lagi sama teman-teman gue, kedua kalau gue lagi alkohol. Karena 2 ini yang saat ini nggak bisa lepas dari gue. Kalau saat ini kan tidak memungkinkan next thing itu bisa lepas kan. Ya. Temen, ibaratnya ketika gue kayak lo lah tadi kebakaran, ya ada temen gitu kayak sama lah kayak gitu. Kalau alkohol kan nggak ada di dunia ini didesain tuh untuk berbenturan setiap hari sama dunia, men. Nah inilah refleksi gue salah satunya gitu. Menurut gue tuh refleksi aja gitu. Berarti mau sesuai porsinya berarti. Nah, mungkin tuh jadi salah satu yang harus lo kasih tahu dulu tuh. Nah, gue MC. Masalahnya sampai saat ini nggak ada yang pernah nantangin gue kayak gitu, Jera. Tapi main nggak Bumble? Enggak, gue sosmed nggak terlalu ini gue cuma Instagram doang gue. Kayak gue aja. Ya maksudnya kalau mungkin teman-teman taunya micet atau apa, jujur. Foto di dia masih ada kan? Foto lu di dia sendiri di Oh masih di IG gue kan ada di feed. Nah waktu di Bumble tuh gue pakai foto-foto yang di alam-alam gitu. Oh berarti itu lumayan ngedongkrak juga ya? Lumayan. Ngebawa hoki ya? Oh boleh tuh. Ya, tapi jujur gue emang sama aplikasi gitu gue nggak gitu. Soalnya kalau gue berprinsip gini, Bang. Kalau ada orang yang ngecengin gue kenapa gue dapet istri lewat aplikasi, apa bedanya gue sama orang? Iya. Bedanya tuh wadahnya aja. Setuju sih. Kirim tanpa kita kenal. Iya. Hard copy ya. Sekarang soft copy ya. Sahabat. Nah, iya. Sekarang apa namanya? Bahkan saudara gue ketemu calon suaminya, ini baru calon nih, tahun ini nikahin tahu. Dia orang Belanda, tapi aplikasinya aplikasi hijrah gitu. Nah, gue nggak pernah tahu tuh aplikasi hijrah tuh apa. Oh banyak sekarang ya? Ada. Jadi aplikasi untuk temen-temen yang Muslim. Berarti kayak ngasih CV gitu langsung ketemu nikah gitu. Kayak konsepnya sama kayak apa? Kalau di Islam tuh
Ini ta'aruf. Ta'aruf. Ya. Ta'aruf sama Bumble apa bedanya sih kalau menurut gue? Bedanya kan kita apa ya? Ya nggak ada hafalan Quran mungkin ya. Gue juga nggak tahu sih. Tapi kan pasti si Ta'aruf itu kan ngirim apa? Ngasih CV kayak gitu-gitu. Itu sama aja sebenarnya, Bro. Ya. Oke. Tapi gue males sih main-main gitu, nggak tau kan dari dulu, maksudnya dari awal kayak micet keluar apa gitu. Kalau bisa jangan. Itu lebih ke yang negatif ya kayaknya. Lebih ke Kayak berarti negatif. Tinder sama Bumble apa Bumble itu ya. Gue lebih prefer Bumble lah. Kalau Tinder juga udah dipakai yang kayak aplikasi chat. Jual-jualan gitu ya, Jual-jualan. BO-BOan gitu ya. Heeh. BO. Brand. Cobain nanti gue aja. Soalnya gue juga nggak sengaja. Nggak ada, serius, lu boleh cek handphone gue, nggak ada aplikasi-aplikasi. Emang gue Baik, ya udah. anaknya nggak sosmed banget. Maksud gue malas nguliknya. Malas ngulik ya gue, bener gue. Beberapa kali gitu kan dikenalin temen, ya udah lepas gitu aja. Maksudnya gue aja juga mungkin udah fase yang dimana gue culun, gue kalau ngomongin pacaran gerah bener gue. Itu gue pertama kali pacaran lu percaya SMA. Itu 2 tahun. Gue sampai inget, sampai sekarang masih inget gue. Ini gue beberin sama teman-teman. SMA 2 tahun. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Putus, ya kan. Kuliah lah. Dapat lagi gue pacar nih. Gue kuliah, cewek gue kelas 2 SMA. Kita beda 4 tahun apa 5 tahun gitu kan. Gue semester 2 apa semester 3 gue baru pacaran. Itu gue 8 tahun ya. Itu 8 tahun keadaan gue udah ngiket dia. Tapi di fase jenjang gue mau ngiket dia sampai gue mau akatin dia, di tengah-tengah muncullah cobaan. Orang lama bos balik lagi. Teng ya mantan dia yang dulu, kegap lah sama gue. Lo mau kayak gimana pun gue masih maklumin. Tapi kalau udah orang ketiga, sorry to say. Gue berani iris kuping gue di saat lo tanya ibaratnya mantan-mantan gue apa gitu di tengah jalan gue selingkuh gitu. Mungkin gak ketahuan kali gue katanya. Tapi memang dari semua case yang gue pacaran ya nggak pernah ada case gua selingkuh gitu loh. Putusnya tuh ya antara kalau nggak gua ngegapin dia, kalau nggak emang ya kita udah sama-sama nggak ini gitu. Emang kadang brengseknya kalau ya bukan semua ya. Ya itu. Kalau cowok baik-baik banget tuh. Gue bucin, gue orang bener, gue pokoknya teman-teman kalau emang Lu sering gua denger nggak sih orang cewek putus bilang kamu terlalu baik buat aku. itu gue Lu suka ngerasain lagi. Ya udah gue jadi bandel aja deh, jadi cowok lu anjing, gue bilang. Itu gue ngerasain lagi zaman kuliah ya itu fase pas gue habis putus sama yang tunangan gue itu tuh. Itu beberapa kali ketemu yang kayak gitu mulu Tapi alasannya. ada nggak sih, Bon? Bong, apa ya? Putus cinta lu tuh akhirnya menjadikan lu sebagai seorang MC yang proper gitu atau seorang MC yang profesional Enggak sih. bisa Yang dibilang. yang ngebangun gue yang ngebangun gue jam terbang MC bukan pasangan gue, tapi circle temen gue. Ya masih kalau temen lah ya. Nggak ada efek dari pasangan sih. Bener-bener nggak Nggak ada. ada yang ibaratnya Dia putus support gua doang. tunjukin Oh diri enggak, gua nih sama. enggak. Kalau itu sih enggak sih. Ya itu 8 tahun kelar. Akhirnya gue move on baru 3 tahun baru pacaran lagi. Gue 3 tahun tuh kosong pacaran. Ketemulah adik kelas gue kuliah ya kan. Adik kelas gue di situ gue pacaran 3 tahun. Di saat gue udah mau ngiket lagi, tiba-tiba 2 kali gue orang lama balik lagi. Lepas ya kan. Makanya ya pesan nyokap cuman bilang berarti niat kamu untuk menikah belum serius bang. Itu sampai sekarang gue cuman jadi penghilang rasa sakit hati gue sama ex gue yang kemarin case-nya kasarnya gue ngegepin dia, cuman omongan nyokap doang. Niat kamu belum lempeng berarti bang buat ini, karena nyokap percaya di saat kita udah berniat lempeng untuk apa sih, ibadah itu kan ibadah di kita kan ya pasti kamu dikasih jalan katanya. Ya mudah-mudahan sih Ambong dapat yang terbaik. Amin lah. Kalau bisa jangan anak bola. Kan temen gue banyak, udah bong jangan anak bola. Tapi gimana? Anak bola lucu-lucu. Berarti memang image lu tuh berbanding terbalik dengan Nggak tahu sih, tapi ini kan inian gue aja. Tapi makanya buat temen-temen maksudnya ya kalau memang pengen tahu ya. Makanya gue kadang-kadang suka kesel kalau orang yang nyotos gitu loh. Jadi ya mungkin lo tahu nama gue tapi lo nggak tahu histori gue. Jadi jangan sotoy gitu kan. Iyalah. Orang-orang yang tahu histori gue tuh ya circle-circle gue yang dari dulu ya. JAD itu salah satu komunitas yang dimana sekarang gue ininya kan ketumnya kan gitu. Jadi gue punya juga komunitas namanya itu JAD di anak-anak Tebet situlah. Kita di mana ada agenda-agenda tahunan atau apa yang ya lebih ke bakti sosial lah. Kayak kemarin terakhir kita turun di Cianjur tuh. Gue juga ngadain, gue terjun langsung gue ke Cianjur yang gempa ya. Itu gue ngebawa nama JAD ya kan. Ya
bisa dibilang second family gue lah, karena mereka yang tahu brengseknya gue, mereka yang tahu lempengnya gue. Karena kita main tuh udah dari sebotol Yakult lah ibaratnya. Ya gue udah tahu, gue udah ngerti. Bisa tiap malam. Makanya kadang-kadang kalau baru kenal gue beberapa tahun ya, kalau sotoy gue kadang-kadang suka tawa-tawa doang sih. Tapi gue punya pertanyaan yang cukup unik. Lo kan besar, lahir ya dari sebuah circle yang bisa dibilang kan brengos lah. Oh iya, Apalagi anak-anak zaman dulu tuh 2008 melodik-melodik itu minumannya tuh nggak yang serapi sekarang menurut gue. Kita masih punya Newport, McDonald. McDonald, kan Newport tuh sampai ditarik peredarannya karena Newport terlalu aja. pedas Gue ternyata. pernah tidur di jalan gara-gara Newport SMA Iya, tuh anjing. Di Tebet keras tuh. banget ya. Asam lambung aman. Alhamdulillah sih, gue alhamdulillah tiap tahun gue pasti MCU kan, medical check up kan. Serius loh. Ya aman. Gue yang nggak aman tensi gue. Oh iya. Tensi gue tinggi gue. Makanya gue sebenarnya udah nggak boleh makan-makan jeroan gitu-gitu. Sebenarnya dokter udah nggak boleh, tapi guanya emang suka banget jeroan gimana nih? Susah nih. Udah nih makanan paling nikmat ya, apalagi lo orang Iya, Minang kan. alhamdulillah ya santan gitu-gitu suruh Iya. ngurangin, tapi gimana anjing? Makan tanpa santan kayak pakai celana nggak pakai baju nggak pakai celana anjing. Iyalah makan nggak pakai pedes santan gitu kayak aduh, hambar. Soalnya gue punya riset tuh. Pokoknya orang yang besar dari komunitas itu pasti asam lambung. Ya Iya. balik lagi sih ya sih. Ya, makanya itu yang gue takutin juga jelas. Ya nggak dipungkirin lah umur-umur. Lu berarti pala 3 sekarang udah Kepala kan? tiga gue. Iya. Ya jadi buat yang masih di bawah pala 3 jangan terlalu aneh-aneh. Ya karena kalau kita ngomongin minuman dulu kan gila-gila juga Iya ya sih. maksudnya. Kalau sekarang mah jelas udahlah satu labelnya udah ya kan, udah paling bener udah kan Tisari ya udah. Iya. Nggak Jadi bener juga sih sebenarnya. sedikit jamu, Bong. Kalau Banyak apa-apa kan bonus. Kalau apa-apa bonus aja. sedikit jamu. Tapi gue Eh, kalau boleh cerita dikit tuh kalau kenapa gue suka pertama kali Persija tuh memang atmosfernya sih. Tapi bukan karena sepak bolanya, tapi lebih ke tribunnya. Lu itu ya. Kalau jujur dulu gue tuh pertama kali awalnya gue nggak bener-bener suka, yang gue cari apa? Wanita sama cuan. Jujur gue, di situ gue nyari. Karena gue waktu itu emang sebelum gue nge-MC sebenarnya circle gue kan banyak juga kayak yang bikin-bikin clothingan. Ya gue ngeliat nih, wah nih kayaknya bikin clothingan di sini kayak cuannya asik nih ya kan. Itu pertama kali gue yang kepikiran tuh. Cewek, clothingan udah. Pertama kali gue bener-bener terjun dalam artian gue niat jahat ya. Tapi setelah gue nyebur, brek, hilang dong dua itu dong. Bener-bener fokus itu maksudnya kayak, wah anjing nih kok Ada kesirep. ikatan emosionalnya nggak bisa Iya, digambarkan iya, lah gitu. iya. Itu awal-awal gue itu sebenarnya gue cuman pengen nyari duit di circle itu sama nyari ceweknya doang. Tapi ya berbanding, ya itu pas terjun Iya. bener-bener. Dulu kan di dalam kepala gue tuh sepak bola lokal kerusuh lah gitu. Ya, Gue sampai pernah punya mantan dulu di daerah Tomang. Jadi kita main ke rumah tantenya. Tantenya pas sore tuh nyuruh balik. hmm, Udah pulang, nanti Persija main. Pasti rusuh katanya gitu. Tapi gue sekarang pas masuk ke dalam dunia rejeknya, menurut gue bisnismen paling pertama tuh, bukan paling pertama sih. The Jackmania itu tumbuh besar tuh menurut gua ada sisi bisnisnya. Tapi tidak dibisnisin. Tapi ada hmm. cara-cara bisnisnya di situ. Ya, Kayak mereka setuju, bikin setuju. kayak Bung Ferry kan waktu itu bikin tagline satu Jakarta satu, bikin Jakarta kota gua gitu kan. Itu kan sebuah program bisnis yang di eh, kampanyekan lewat organisasi Ya, dan tidak diuangkan gitu ya ya, kan. Tapi lebih ke ikatan emosional antara penduduk Jakarta dengan eh, klub kebanggaannya ya, kayak gitu. ya. Dulu tuh gue nggak pernah bangga eh, mengaku gue sebagai identitas Betawi. Menurut gue ya gue orang Minang. Kalau dibilang orang Betawi ya pada saat itu gue malu Hmm. dengan stigma-stigma Betawi yang ada Ya, di TV-TV, sinetron ya, gitu-gitu. ya. Tapi setelah menonton Persija gue suka, terus gue nonton Jakarta Is Mine gitu kan, dokumenternya Ali Bakar Yusuf gitu. Anjing ternyata gue Jakarta ya. Iya. Bung Ferry waktu itu di dokumenternya statementnya clear, jelas, dan tegas tuh. Dia bilang, lu secara nggak sadar lu sama pemerintah lu tuh dibikin mainnya di situ-situ aja. Hmm. Kalau lu di Jakarta Barat, lu dibikinin mall Citraland, lu dibikinin mall Taman Anggrek gitu. Ya udah lu mainnya ke situ aja gitu. Nah, Persija inilah yang bikin orang dari utara, dari selatan, Main dari kemana-mana ya. timur Ya. itu nyatu dan punya banyak kenalan gitu. Dan akhirnya gue bangga gue menjadi Betawi dan kaos gue yang gue sekarang juga Betawi. Becus ya, Awalnya dari Persija. masih di becus. Masih, saham masih ada gue. Saham masih ada.
Walaupun Aduh, dividennya setahun sekali. Becus Apparel salah satu. Ya Gokil sih itu sebenarnya brand sih. Ija tuh akhirnya buat gua adalah pintu gerbang untuk mencintai kota Jakarta Dan seisinya. dan seisi. Iyalah. Masuk ada Ambung di dalam. Dia cinta banget sama. Lu udah punya bini anjing, gue yang belum punya Ya bini cinta nih. sebagai teman. Ya kan. Gue rada speechless anjing kalau ada yang muji gue tapi cowok anjing. Soalnya gondrong lagi ya kan. Kalau lu tuh nge-MC tuh kalau bahasa bandnya kan ada apa sih sebutannya itu? Rider. Oh iya, Iya kan. Kalau lu sendiri gimana, Bu? Raiders gue mah aman. Perempuan 3. Enggak. Itu tuh yang Gimana selalu mau citra baik nih? enggak, ya kan gue di sini kan sebagai talent jadi gue nggak iniin gue tapi nggak ada aneh-aneh pokoknya gue mah kalau begitu ya udah apa yang dikonsumsi sama panitia ya itu gue konsumsi nggak pernah ribet gue mah. Ya ini cuman tadi kata lo kan cuman nanya berapa band yang main. Iya itu Ya. poinnya itu karena tolak ukur gue capeknya gue tuh di situ berapa bandnya. Tapi kalau untuk partner tuh sendiri gitu, Bung, menurut lo nih yang paling nyaman lo tuh sama siapa tuh? Saat ini Yap. kalau gue jemput namanya GR dia nih pasti nih Iya. tapi secara nyaman dalam artian gue oh ini orang tahu nih jokes gue gimana disambut sama dia. Untuk 2 tahun ini sih Risna sih. Risna Ya ya. Risna sih. Risna tuh di mana deh? Gue jujur kenal dia juga di bola-bolaan tapi ternyata memang dia ya inilah udah lebih dari dulu apa lebih dari gue dalam artian sebagai sosmed gitu kan sebagai entrepreneur juga dia emang udah gue liat di follower udah ribuan ratusan kak ya kan. Entrepreneur apa entertainer nih? Entertainer beda ya. Gue bodoh gue hal-hal kayak gitu gue. Maksud gue untuk saat ini sih dia sih maksud gue. Apa ketektokannya yang Iya, iya. Ya, tadi gue bilang secara skill, secara paham di saat dia harus ngeluarin jokes apa, terus gua ngejokes dia sambut. Saat ini sih Risna. 2 tahun ini Risna sih dan ini tayang kapan sih? Tanggal berapa? Gue tanggal 25 soalnya Pulau Gebang sama dia nih, duet lagi sama dia tanggal Ini 25. tayangnya tergantung Puji, Bang. Anjing terkait. Jadi bos yang disetir nih anjing nih sama editing. Asli. Ya namanya juga kita kan proyekannya 3M, makasih Mas Puji gitu ya kan. Jadi gue ngikutin Puji aja. Ya mudah-mudahan sebelum tanggal 25 udah bisa tayang. Ya, tanggal 25 gue tau sih ya di Pulau Gebang itu duet sama Risna sih. Seru ya, The Jackmania tuh punya acara yang bisa dibilang tuh nggak putus-putus. Liga pun berhenti. Cari acara celah. ada. Ya. Dan itu tuh jadi momen kita nggak ketemu di stadion tuh ketemunya di acara ya The Jackmania. Tapi emang kalau ngomongin beberapa event di saat berbarengan sama Liga agak deg-deg juga ya. Kan lo tau sendiri kan Liga kan kadang suka aneh juga Iya. tiba-tiba apa ya kan. Ya itulah makanya keren lah buat panitia-panitia yang bikin acara ulang tahun Korwilnya gitu tapi dibarengin Respect. sama Liga. Respect. Gua nggak habis pikir tuh. Ya mungkin itu tuah dari organisasi kali. Ya. Jadi ketika bikin acara tuh mereka siap gitu dengan segala kondisinya. Ya semoga aja jadwal nggak ada yang berubah ya kan tanggal 25 buat teman-teman Pulau Gebang kita ketemu kita seru-seruan bareng ya acaranya juga di klub lagi katanya Oh gitu. ya jadi kayak ada HTM, itu private party tapi invitation ada pastinya invitation ada. no HTM tapi Bintang tamunya? ya seperti biasa tapi yang berbeda nanti ada di kalau nggak salah sih setlistnya ada DJ-nya deh Ada DJ-nya ya? DJ-nya tapi DJ female cewek tapi yang gue ngeliat sih di postingannya sih sering mamer logo Tesla ya tapi gue nggak kenal itu siapa. Buat teman-teman pokoknya di tanggal 25 yang nggak punya acara terus juga lagi kangen sama Persija langsung merapat ke Pulau Gebang, acaranya teman-teman Pulau Gebang. Ya, Jackmania Pulau Gebang Raya. Bangsawan Timur tagline mereka gokil kalau Bangsawan Timur ayo. Namanya bangsawan kan pasti kan tinggal weh iyalah nggak pakai nawar berapa Bang Among segini siap gue suka banget panitia begitu tuh jatuh. Semoga ini didengar juga oleh panitia-panitia. Enggak lah itu tergantung acaranya aja itu jangan dimasukin hati yang begitu-gitu mah itu jokes doang ya tapi ya tergantung banyak band lah intinya capeknya gue tuh tergantung banyak band. Risna sih saat ini Risna sih. Risna ya? Ya Risna sih. Dari tektokannya, dari juga mungkin di belakang panggungnya juga nyambung kali ya ngobrolnya gitu ya. Udah sold out kemarin habis nikah. Oh iya? Iya kemarin. Ya, ngobrol secara dalam Iya. nyambung gitu.
Dia nggak boleh ada kesempatan langsung set set set. Enggak, masalahnya di saat pernikahan dia tuh banyak banget yang nge-DM, maksudnya yang mungkin nggak kenal sosok Risna, apa bukan nggak kenal sosok Risna, tapi mungkin nggak kenal Risna tapi kenalnya sama gua. Terus di saat dia posting dia mau nikah, banyak yang nanyain ke gua tuh Jre tuh, "Bang, itu bener Risna nikah?" Dalam hati gua, "Iya bener lah," maksud gua, "iya kenapa orang mau nikah bagus gitu, kenapa lu yang pada repot?" gitu. Bong, ketika ada event dari teman-teman Jackmania itu apa sih keresahan lo gitu? Di Yang saat gua mau mungkin bisa perform bisa gitu. dirubah lah gitu. Jadi teman-teman Jackmania datang ke event tuh lebih siap lah gitu. Lebih gimana lah. Dari segi crowd apa panitianya maksudnya? Ya mungkin dari segi crowd, dari segi Kalau panitia. dari segi crowd ini aja paling sih jelas sih, maksudnya ini pengalaman pribadi gue, maksud gue mungkin buat teman-teman di luar sana yang maksudnya yang sering datang ke acara entah itu apalagi khususnya acara-acara yang memang no ticketing ya, maksud gue ya nggak sering sih, tapi ada beberapa keluhan dari teman-teman mungkin di saat si panitia nginvite lo tuh cuman 3 orang tapi lo datang dengan 10 orang gitu. Maksud gua ya cobalah kita saling menghargai aja gitu, maksudnya lo tahu gimana capeknya panitia bikin acara di saat mereka ngundang lo, ya lo menghargai mereka dengan cara lo datang sesuai kuota lo gitu loh. Beda lagi kalau soal HTM, tapi kalau memang acara itu ada tiketing, semakin banyak lu buat temen menurut gue itu semakin support berarti kan, tapi yang dipermasalahkan di sini tuh yang bukan gue lihat, gue denger walaupun gue nggak tahu mekanisme di Ya. lapangannya gimana, ya intinya masih ada aja gitu kadang-kadang yang suka, "Itu kan harusnya cuman 3, itu kan harusnya cuman ini," tapi ya maksudnya di sini kita saling ini aja lah, simbiosis mutualisme lah. Maksud gue di saat, lo juga pastinya kan nggak mau di saat lo bikin acara, banyak juga oknum ya, gue nggak bilang itu teman-teman circle kita, tapi gue percaya itu hanya oknum aja mengaku-ngaku sebagai supporter, padahal mereka cuman pengen nyari yang mereka cari dalam artian yang itu bukan kita gitu loh ya kan. Ya itu doang sih, tapi kalau dari segi ke-prepare-an jujur, beberapa tahun ini gue merasa teman-teman, khususnya koordinator wilayah, korwil-korwil itu mereka lebih proper dalam bikin acara sih. Karena ada perbedaan 5 tahun kemarin di situ, maksudnya di saat gue juga ibaratnya udah mulai beberapa kali nge-MC, sama beberapa 2 tahun ini, proper mereka lebih rapi sih dalam artian mereka keep kontaknya bagus gitu, maksudnya, "Bang Ambong gini-gini udah di mana bla 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 bla," maksudnya yang sebelum-sebelumnya rada cuek sama talent, tapi sekarang alhamdulillah gue sharing-sharing sama band-band abang-abangan juga banyak yang bilang, ya sekarang teman-teman lebih lebih aware lah, maksudnya tahu apa yang mereka harus lakukan gitu kan di saat mereka mengundang suatu talent atau apa, ya menurut gue itu jam terbang sih. Dan Keren akhirnya lah. sekarang ini juga sudah mulai mengarah ke profesional lah Iya teman-teman iya panitia iya, gitu ya. setuju itu. Ya mungkin pesan gua kalau buat crowd kan ya beberapa kali lah kita event bareng itu ada di Becus gitu ya kan. Kurang-kurangin joget sambil megang rokok sih Ya kalau gue. itu sih jangan sih, maksud gua apalagi lu mosing lagi kan, lu Iya diangkat-angkat tapi lu iya. sambil ngerokok gitu kan. Dan ya sama itu ya, maksud gua selalu kalau beberapa tahun ini campaign gue itu adalah salah satunya adalah tentang asusila, di mana lu Gue joget juga. mentang-mentang lu melihat wanita lu joget bisa semena-mena lu pegang. Dan yang setahun ini yang paling gue tonjolin adalah stop promo judi online. Jadi buat teman-teman Jackmania atau influencer Jackmania, stoplah judi online men. Karena korbannya sudah banyak. Nggak, maksud gue gini, bukan stop lo main, tapi Nah, stop mempromokan. Karena kalau lo ngomong stop main, jujur gue masih main. Tapi udah ada beberapa akun judol yang nge-DM gue untuk mempromokan. ya ya. Dengan lantang gue berani, demi Tuhan, dengan lantang gue bilang, fuck you lo, gue bilang. Fuck you dalam arti gini loh, ini sotoynya gue ya, tapi maksud gue ini adalah satu campaign gue di mana karena beberapa belum lama minggu lalu gue dapet cerita nggak enak dari circle gue juga, salah satu seleb yang bayarannya nggak seberapa, dia ditubruk ke rumah, cewek ada temen gue cewek, gue nggak nyebut namanya lah siapa. Misalnya fee dia sebulan 3 juta, 4 juta, tapi di saat dia tubruk ke rumah dia mengeluarkan uang sampai berpuluh-puluh juta gitu loh. Maksud gua itu dari segi ininya, tapi dari segi yang gua nggak sukanya belum lama gue juga melihat ada beberapa berita anak kelas 2, kelas 3 SD sudah bisa memainkan judi online gitu. Maksud gua ini idealisnya gue, sebrengsek-brengseknya gue main, jujur teman-teman, gue main di saat gue gajian, gue main, gue sisihkan tuh 200-300 ribu untuk memain link itu. Tapi
sorry to say sampai sekarang gue tetap berprinsip gue nggak mau mempromosikan itu karena gue tahu efeknya itu fatal banget. Fatalnya mungkin nggak sekarang lo rasain tapi beberapa tahun ke depan pasti jujur deh buat temen-temen lo bakal ngerasa berdosa banget nggak bohong gue. Maksud gue itu hal bodoh. Gue tuh sebagai pemain pun gue merasa itu bodoh aja. Dan tapi gue tidak mau menyebarkan kebodohan gue itu gitu. Cukup gue aja yang bodoh. Gue nggak mau membagi-bagikan kebodohan itu ke orang-orang lain dan apalagi sampai gue melihat berita anak SD anjing ya kan main judi slot di kelas lagi aja di saat pembelajaran mulai dia nyelot ya kan bangsat ya. Iya kita Iya ya. maksud gue itu kan salah satu efek dari temen-temen yang followernya ratusan ribu, puluhan ribu dengan gampangnya temen-temen posting link itu gitu kan. Ya namanya hari gini sosmed dirah ya kan. Iya. Ya kan itu bahaya banget maksud gue. Ya itu sih masing-masing ya tapi Kalau bisa. iya, kalau bisa, maksud gua nggak usah lah, maksud gua posting-posting itu nggak usah lah. Ya, kalau perlu kita ini aja, kita duitin aja bandar-bandar slot itu ya. Itu sih campaign gua setahun ini sih gua lagi kenceng banget itu sih. Jat. Siap. Bahkan gue sempet di-unfollow beberapa selebgram gara-gara. Jadi di saat gua nge-MC, Itu efeknya ya. iya, tapi gue tidak mempermasalahkan itu. Lu tetap temen gua, gue bilang. Dalam hati gua ya. Tapi sorry tuh sih kita berbeda prinsip dalam hal itu, gue bilang gitu doang gitu. Seru ya Bung, ternyata ngobrol sama lu walaupun kita ngobrol pertama kali tatapan angin. Setelahnya kita ngobrol cuman lu nge-MC, gue sebagai sponsor, terus kita ngobrol udah tipsi, udah nggak jelas arah rintangan terakhir kita tipsi di Jack Kemayoran Biangkorp Festival. Itu bukan tipsi lagi lu mabuk anjing. Tewas gua. Mabuk lu. Kalau tipsi itu kan masih bisa kayak gini nih. Iya. Tapi di kemarin lu udah giting anjing udah mabuk lu. Kita tahu lah siapa yang bikin giting. Bung, mudah-mudahan lo sehat selalu. Amin, amin. Lo tausiah bisa terus membawa crowd, bisa terus rame dan crowdnya Amin. juga bisa semakin respect sama terhadap orang-orang di sekitar, bisa terus memberikan dampak. Mudah-mudahan ada regenerasi juga. Amin. The next Ambong. Itu amin banget tuh, harus tuh. Apalagi Bung selain tanggal 25, terus lo juga sekarang punya brand Urbis. Urbis. Ya. Jangan lupa di follow IG-nya di urbis@jakarta .jkt. Yang punya sendiri aja lupa. Dan Nanti kita tampilkan juga lagi, kita anjingnya, tampilkan. logonya, Instagramnya. Baru sebulan ini. Apalagi, Salah Bung? satu ini. Ya itu paling pesan buat teman-teman pokoknya ya yang kayak tadi gue bilang yang gue udah niat banget emang gue datang ke Potli itu untuk mempromosikan ya stop lah itu promo kayak gitu udah lah ayolah kita maksud gue aware masing-masing lah maksud gue nggak menutup kemungkinan di saat lo ngepromoin lo berkeluarga anak lo tuh kemakan link lo sendiri ya kan itu nggak menutup kemungkinan dong Benar, ya kan benar. itu lo pasti lo ngerasa berdosanya kayak gimana sih wah anjing anak gue main judi slot tapi link yang gue share udah gitu WD lagi Begitu diem-diem lagi. ya maksud gue kayak gitu terus juga buat teman-teman yang masih yang kayak tadi Hijrah bilang lo ngerokok di saat lo mosing kalau apa kasihan maksud gue pun juga ya gue ngerokok tapi maksud gue di saat gue itu ya gue nggak inilah karena ya era itu emang ya kita mungkin lebih tahu kali ya maksudnya ngerasain dulu nge-gigs ngepang gimana kan ya kalau isinya band-band ini sih nggak apa-apa tapi kan maksudnya kasihan karena nggak menutup kemungkinan di event-event korwil tuh banyak cewek crowd tuh di tengah banyak gitu loh yang pengen body surfing atau apa Iya. ya lo boleh ngacengan tapi maksud gue lihat tempat lah intinya gitu aja sih gue pun ngacengan tapi gue lihat tempat kalau bisa jangan di depan umum lah lobby tipis aja bisa kok bisa Mau syukur enggak kan ya? ya, jangan dipaksa intinya udah gitu Everybody, Ambong itu Faisal. Thank you, Ambong. oke aja ya Sehat selalu banyak amin rezekinya. amin Thank you teman-teman. Jangan lupa nonton. Yang udah nonton terima kasih. Yang sudah nonton boleh tinggalin jejaknya di komen. di subscribe juga jangan lupa Jangan lupa juga di share. ya di share harus Follow juga Instagram apa? di Instagram gua ada di Ambong itu Faisal sama follow di urbis .jkt. Jangan lupa juga follow gue sedang sehat. Semuanya terima kasih. Sehat selalu banyak rezekinya. Nongkrong di jejak hijrah. Cek. Mania.